Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah al-ghaffar Al-Ghafur Ar-Rahman Ar-Rahim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di pagi yang barokah ini untuk bersama muhasabah dan introspeksi diri, menghamba dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita sengaja maupun tidak, nampak terlebih yang tersembunyi. Kita berharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala mencabut keburukan-keburukan yang ada, sehingga menggantikannya dengan rahmatnya, menurunkan barokahnya. Semua kita memahami jamaah sekalian yang Allah muliakan, tidak ada sebuah keburukan yang terjadi di muka bumi ini yang dirasakan oleh kita sebagai penghuni yang Allah amanahkan, khalifah di muka bumi, melainkan adalah karena kesalahan dan perilaku kita manusia. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tetapi kita punya Allah yang maha baik, yang senantiasa membentangkan pintu maaf dan ampunannya untuk kita semua. Maka kita semua pada hari ini jemaah yang Allah muliakan, selain melaksanakan istisqa, memohon agar Allah senantiasa mencurahkan guyuran hujan, membasahi bumi ini, menyegarkan bumi ini, untuk memenuhi kebutuhan semua hamba-hambanya. Tidak hanya manusia yang punya tugas untuk beribadah, tapi juga hewan dan seluruh makhluk yang lainnya. Jemaah yang Allah muliakan, cukuplah surah Nuh mulai ayat yang ke-10 menjadi satu nasihat untuk kita semua. Ketika ayat ini dibacakan oleh Imam Hasan Al-Basri, permasalahan yang beragam daripada umat, kekeringan, masalah ekonomi, masalah sawah, masalah anak, masalah perilaku-perilaku daripada pengemban amanah bangsa ini, yang kita hari ini sama-sama mendengar berita-berita yang tidak nyaman. Dahulu pernah disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau kemudian mengingatkan kita untuk kembali memperbanyak istighfar. Satu dari sekian banyak orang bertanya, protes kepada beliau, kenapa istighfar? Sementara permasalahan kami beragam, permasalahan kami berbeda-beda, kenapa solusinya sama? Maka beliau kemudian melanjutkan dengan membaca surat ini. Allah berfirman dalam surah Nuh mulai ayat yang ke-10, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah memastikan akan menurunkan hujan yang sangat deras daripada langit. Hujan jamaah sekalian adalah simbol sumber kehidupan di muka bumi ini. Kita sama-sama mengetahui semuanya mati tanpa adanya air. Jiwa-jiwa pun juga mati tanpa siraman. Gambaran ini adalah merupakan gambaran secara zahir ataupun maknawi. Zahirnya adalah betulan turun hujan yang deras dari langit, dan gambaran yang berikutnya adalah semua deretan rentetan kebaikan yang turun kepada kita semuanya dari Allah adalah juga bagian daripada makna hujan. Maka jamaah sekalian, simbol daripada rahmat Allah salah satunya hujan. Bukan hanya itu, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah juga melanjutkan janji berikutnya ketika dosa manusia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan kepada kita kebaikan daripada anak-anak kita. Allah tambahkan kebaikan daripada harta. Bukan menyebut jumlah, tetapi Allah menyebut kaitannya dengan
esensi faidah. Sesungguhnya kebaikan dunia tidak disebut dengan kebaikan dunia kalau tidak mengantarkan kepada kebaikan akhirat. Semua orang bisa punya anak, semua orang bisa punya harta, tapi kita bisa bermuhasabah tanpa pertolongan Allah, rahmat yang turun, hati tidak akan tergerak untuk mudah tunduk dan taat kepada Allah. Meski ayahnya taat kepada Allah, meski sang ibu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak, harta yang bisa berfaedah adalah merupakan juga gambaran rahmat setelah Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Oleh jamaah sekalian, ketika kita menghadapi hari ini permasalahan yang beragam, sama kembali kepada istighfar. Anak-anak itu merupakan buah daripada kita semua. Dia jatuh tak jauh daripada pohonnya, sehingga tidak selalu kita kemudian menyalahkan langsung, tetapi semua jari ini mari kita bersama-sama dalam masalah apapun biasakan untuk menunjuk ke dalam Rabbana zalamna anfusana. Begitulah yang diajarkan Nabiullah Adam alaihissalam, tidak menyalahkan Hawa yang memakan buah khuldi, tapi semua kita yang potensi tergoda, potensi tersesat, potensi tergelincir, sama jamaah sekalian. Kitalah yang menunjuk ke dalam kami punya banyak kesalahan. Jamaah yang Allah muliakan, nasihat kedua yang sampaikan pada khutbah sholat istisqa di pagi yang barokah ini adalah kaitannya sebuah keburukan yang berdampak atas satu kemungkaran tetapi didiamkan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu, takutlah kalian. Fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dari sebuah fitnah, dari sebuah ujian, dari sebuah adab yang Allah tak hanya khusus menimpakan kepada orang-orang yang berbuat salah saja. Inilah salah satu bentuk jamaah sekalian nasihat, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku terkadang segelintir orang, tapi berdampak kepada semua orang. Tertahan satu tetes air hujan dari langit bukan karena mungkin seluruh manusia mulai ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi mungkin segelintir manusia. Tapi bukan kita waktunya untuk saling menyalahkan. Inilah waktu di mana kita saling introspeksi. Bahwasanya ada sebuah fitnah atau adab. Mungkin sebabnya ada segelintir manusia secara khusus, tapi Allah tidak menimpakan kepada mereka adab. Tapi Allah merasakan adab itu kepada seluruhnya. Allah sekali lagi mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, peliharalah diri kalian dari sebuah fitnah atau adab yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja secara khusus, tapi semua bisa berdampak. Oleh karena itu, nasihat berikutnya jamaah sekalian di kesempatan pagi yang barokah ini, di khutbah istisqa di pagi barokah ini, khatib mengingatkan diri dan bersama agar hari ini mulai kita tidak cuek dengan kemungkaran yang kita lihat, semampu kita jamaah sekalian. Karena sesungguhnya kalau ada yang mengatakan urusan saya sendiri dengan dosa saya, demi Allah, dosa yang dilakukan itu punya dampak untuk orang lain. Kalau kita peduli dengan ini, maka sungguhnya kita mencegah keburukan itu menyebar di mana-mana jamaah sekalian. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ini, maka Rasul pun menyampaikan dalam bab hadis amar ma'ruf nahi mungkar, selalu siapapun yang ingin mendatangkan rahmatnya Allah, tidak dia harus melakukan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71 ayatnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Ada mukmin laki-laki, mukmin perempuan, mereka saling tolong-menolong pekerjaannya. Dalam urusan apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari berbuat mungkar. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Simbol ketaatan yang senantiasa diingatkan salah satunya adalah kewajiban kepada Allah, salat, kemudian urusan harta. Saya garis besar itu dalam urusan harta jamaah sekalian. Kecurangan yang terjadi adalah merupakan bagian sebab terbesar paceklik dimanapun sepanjang masa yang sejarah pernah mencatatnya. Kecurangan dalam urusan akidah, kecurangan dalam urusan muamalah, sama semua jamaah sekalian. Kecurangan mulai dari mengurangi timbangan, kecurangan mulai mengambil punya orang lain, menipu dan sebagainya, tidak amanah dengan jabatan, semua bentuk kecurangan yang terjadi adalah sebab paceklik dimanapun kalau kita membaca fakta sejarah. Oleh karena jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan urusan harta, karena banyak yang manusia tergelincir sehingga berbuat curang, salah satunya karena kerakusannya kepada namanya harta. Maka Allah katakan wa yu'tunaz zakah, simbolnya dengan ketaatan yaitu masalah bayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Selanjutnya terakhir
Allah mengakhiri ayat yang ke-71 dalam surat At-Taubah ini dengan kalimat orientasi orang ketika hidupnya taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah. Dari awal kita berbicara tentang rahmat Allah bentuknya hujan, tapi ayat ini sekaligus memberikan satu pengkhususan. Siapapun yang orientasi hidupnya mau mentaati Allah dan Rasulnya, dengan tadi memperhatikan perkara yang di depan, amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, Allah katakan di ujung ayat, ulaika sayarhamuhumullah. Merekalah orang-orang yang senantiasa berpotensi selalu akan mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk rahmat apapun, termasuk tetesan hujan yang turun daripada langit. Oleh karena jamaah sekalian, kita semua di poin yang ketiga ini khatib mengingatkan bersama, mulai hari ini tentunya mastata'na, semampu kita, kemungkaran jelas di mata kita, semampu kita. Apa peran kita? Kalau kita tidak punya power karena simbol amar ma'ruf harus dengan yad, ya, fal yughayyirhu biyadi, dia rubah dengan tangannya. Kalau power tak ada, maka cari orang yang menurut kita punya power. Mungkin RT di tempatnya, mungkin siapa yang kira-kira punya otoritas di sebuah tempat tersebut. Tapi terpenting kita tidak mendiamkannya. Kemana kita tahu harus melaporkan, upaya apa yang harus kita lakukan. Minimal ada gerakan seperti itu jamaah sekalian. Kanan kiri kita, tempat kita tinggal, pasti ada potensi kemungkaran di sana. Tentunya jamaah sekalian, satu fitnah kemungkaran. Masalahnya bukan karena akan berdampak kepada personal itu saja, tapi masalahnya adalah bisa kena semuanya. Itulah kenapa jamaah sekalian Allah muliakan, Allah murka kepada siapapun yang melihat kemungkaran. Seperti sama halnya ketika ada orang punya ide melubangi bagian bawah kapal, persis sama. Yang Allah tenggelamkan bukan hanya yang melubangi kapal. Seorang mungkin menyatakan ide lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Kita nggak akan ganggu orang lain. Ngapain ngurusin saya? Kita nggak akan ganggu dengan dosa saya. Banyak ini ucapan senantiasa terucap. Dia punya ide melubangi bawah kapal, justru dia beranggapan nggak ganggu orang lain. Tapi justru inilah kemungkaran, justru dampaknya kepada orang lain. Oleh karena itu, kanan kiri kita, mulai dari yang dekat-dekat. Banyak hari ini perilaku kemaksiatan tanpa kita sadari nyata depan mata. Ada anak-anak duduk di sana, bukan makromnya dan sebagainya. Anak siapa? Bukan anak kita memang. Tapi itu kemungkaran jamaah sekalian. Justru pergi, pindah tempat. Pindah tempat. Yang penting tidak depan mata kita, jangan sampai ada kemungkaran nampak sementara kita diam jamaah. Semampu kita. Apa yang laporkan apa? Mungkin sana gelap, kasih penerangan, gimana supaya ada lampu dan sebagainya. Jamaah yang Allah muliakan, ini yang kita ikhtiarkan meminimalisir kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sujud, orang yang ruku punya dampak yang sama, meskipun hisabnya masing-masing berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dampak di dunia sama. Meninggal dalam keadaan diadab sama, meskipun hisabnya masing-masing sesuai dengan amalnya kelak di hadapan Allah, tapi terfitnah dihancurkan bersama orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beberapa nasihat singkat di pagi barokah ini kembali menyadarkan bahwasanya setiap peristiwa yang terjadi tak sekedar fenomena alam biasa. Kita bukan liberalis, kita bukan orientalis, kita bukan orang-orang yang senantiasa meyakini peristiwa terjadi begitu saja terjadi hanya karena fenomena alam semata. Bukan. Semua terjadi karena Allah. Tidaklah satu helai daun pun gugur kecuali perintahnya Allah. Bahkan tidaklah satu tetes air hujan pun menetes ke muka bumi kecuali atas izinnya Allah. Semua adalah berjalan atas perintahnya Allah. Seperti beredarnya planet-planet. Matahari terbit di pagi hari ini, tenggelam di kelak sore hari. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya Allah merintahkan untuk berbalik arahnya. Terbit dari arah tenggelam dari arah timur. Ataupun Allah mengatakan berhenti siang panjang, kemudian berhenti siang malam panjang. Terserah Allah sebagai penciptanya. Oleh karena itu, kesadaran itu harus muncul. Semua terjadi bukan karena fenomena alam biasa. Bisa jadi yang terbesar adalah faktor dosa-dosa yang kita lakukan. Khatib sebagai penutup kembali mengajak semua kaum muslimin, bukan hanya sekedar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mulai peka lingkungan. Bagian taubat kita agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka adalah caranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya mastata'na, semampu kita, supaya kita terbebas daripada pertanyaan dan hisab, bahwasanya kita telah mendiamkan kemungkaran yang ada di mata kita ataupun yang kita telah ketahui. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah sekarang senantiasa memberikan ampunan kepada kita. Semoga dengan ampunan Allah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita.
Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kesadaran siapapun hari ini berbuat kecurangan. Allah berikan hidayah. Allah berikan ampunan atas dosa-dosanya. Dan semua tersebut dari sebab semoga turunnya hujan dari langit. Hujan yang mendatangkan kemanfaatan, hujan yang mendatangkan keberkahan, hujan yang mendatangkan kebaikan, hujan yang mendatangkan kesucian sebagaimana suasana di pagi yang barokah ini. Mari kita akhiri majelis kita salat istisqa dan khutbah istisqa di pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama. Kemudian nanti setelah khutbah jamaah sekalian, saya mengajak sejenak untuk masing-masing personal berdiri menghadap kiblat untuk berdoa secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang, semenit 2 menit, silahkan meminta kepada Allah ampunan. Setelah kita selesai khutbah nanti menghadap kiblat dan kita berdiri masing-masing 1 menit 2 menit kita munajat kepada Allah minta ampun secara spesial. Ya, meskipun dalam khutbah ini telah kita bimbing untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta fa antal ghaffar antal ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah sehingga Engkau berkenan merahmati kami. Ampunkan dosa kami dan semua orang-orang di negeri ini ya Allah, sehingga Engkau merahmati negeri kami, Engkau merahmati kota kami yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, aghisna ya Allah, aghisna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asqi ibadaka ya Allah, sirami ya Allah kami hamba-hambamu ini ya Allah dengan kesejukan air hujanmu. Asqi ibadaka wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit, ahyi baladakal mayyit bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghisna ghaisan mughisa mari'an mari'ah ya Allah, ajilan min ghairi azil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, jika ini karena kedoliman kami, maafkan kami semua ya Allah. Jika ini ada karena kekurangan kami ya Allah, kesalahan kami sengaja maupun tidak ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah, kami hanya berharap kepadamu. Kaulah yang kuasa mentakdirkan ketentuan apapun dalam hidup kami. Kami ridho ya Allah. Kami ridho, maka ridhoi kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, kami yakin semua ini tidak akan berakhir sampai Engkau ridho kepada kami ya Allah. Pacekel ini tidak akan berakhir sampai Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ridhoi kami semua ya Rabbana. Ridhoi kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Hamba yang fakir, hamba yang punya banyak kesalahan ya Allah. Engkau telah maha baik kepada kami, berkenan menutupi aib-aib kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa masa lalu kami ataupun dosa yang akan terjadi ya Allah. Cegah dari dosa yang akan terjadi ya Allah, sehingga senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kami. Aghisna ya Allah, sekali lagi kami berharap kepadamu, turunkan hujan kepada kami untuk memberikan kesejukan kepada bumi ini, untuk menghidupkan semua yang mati daripada kematian kekeringan ya Allah. Penuhi waduk-waduk kami, tempat penampungan air kami dengan hujan yang Engkau ridhoi ya Allah, bukan hujan murkamu, bukan hujan dalam bentuk azab-Mu sehingga menghancurkan, sehingga membuat banjir. Hujan rahmat ya Allah, hujan keberkahan, hujan kebaikan. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Mudahkan kami untuk senantiasa istiqomah taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami, bimbing kami selalu menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah, sehingga tidak salah jalan kami, bukan jalan yang Engkau murka, tapi jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bimbing kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nas'aluka ya Rabbana husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.